kelompok 5 akan bahas suatu persoalan pada program linear, khususnya menyelesaikan masalah primat dan dualitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Nadia Ahmad dengan NIM 240402008. Perkenalkan, saya Sylvia Zahra Lisa dengan NIM 240020108. Perkenalkan, saya Marsha Pilar Ramadhania dengan NIM 240402017. Berikut adalah permasalahan awal yang kita peroleh, yaitu minimize X1 plus S3 min X4 plus 48 dengan kendala min 3X1 plus X2 min X3 plus 2X4 sama dengan min 50, X1 min X2 plus X4 kurang dari sama dengan 100, 2X2 min X3 min X4 lebih dari atau sama dengan minus 150, dengan X1, X2, X3, dan X4 lebih dari sama dengan 0. Permasalahan tersebut kita peroleh dari buku An Introduction to Linear Programming and Game Theory oleh Paul R.T. dan juga Gerard Eagle. Setelah melakukan sedikit modifikasi, persoalan yang kami peroleh diubah menjadi minimize X1 plus X3 min X4 dengan fungsi kendala min 3X1 plus X2 min X3 plus 2X4 sama dengan min 50, X1 min X2 plus X4 kurang dari atau sama dengan 100, 2X2 min X3 min X4 lebih besar atau sama dengan min 150, dengan X1, X2, X3, dan X4 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, untuk perintahnya adalah yang pertama, tentukan solusi optimalnya jika ada dengan menggunakan metode simplex, dan yang kedua adalah tentukan bentuk dualnya dan selesaikan dengan metode simplex. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan persoalan dengan metode simplex, kita tuh perlu mengubah persoalan tersebut menjadi bentuk standar simplex. Nah, yang pertama yang perlu kita ubah adalah karena fungsi tujuannya adalah minimalisasi, kita perlu mengubah ke fungsi tujuan maksimisasi. Caranya adalah dengan mengalihkan fungsi tujuan dengan negatif 1. Sehingga fungsi tujuannya berubah menjadi max min X1 min X3 plus X4. Nah, selanjutnya kita melihat ke fungsi kendalanya nih. Jadi di sini kita memiliki 4 fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang pertama, karena nilai Q-nya masih berupa negatif, kita perlu mengalihkan juga dengan negatif 1. Sehingga fungsi kendalanya yang pertama berubah menjadi 3X1 min X2 plus X3 min 2X4 kurang dari lebih dari atau sama dengan 50. Kemudian, fungsi yang kendala yang kedua juga sama, karena nilai Q-nya masih berupa negatif, sehingga kita perlu mengalihkan dengan negatif 1. Dan status kendalanya berubah menjadi 3X1 min X2 plus X3 min 2X4 kurang dari atau sama dengan 50. Untuk fungsi kendala yang ketiga, karena nilai Q-nya sudah berupa positif, maka kita tidak perlu mengubahnya. Jadi fungsi kendalanya tetap X1 dan X2 plus X4 kurang dari atau sama dengan 100. Nah, untuk fungsi kendala yang keempat, karena juga sama nilai Q-nya masih berupa negatif, maka kita perlu mengalihkan dengan negatif 1. Sehingga nilainya menjadi min 2X2 plus X3 plus X4 kurang dari atau sama dengan 150. Nah, teman-teman, setelah kita mengubah persoalan tadi menjadi bentuk standar simplex, selanjutnya kita perlu membuat model matematika baru dengan cara menambahkan variabel surplus untuk yang lebih dari atau sama dengan, dan juga menambahkan variabel slack untuk yang kurang dari atau sama dengan. Sehingga bentuk model matematika barunya menjadi maksimisasi dari min X1 min X3 plus X4 min 0S1 min 0S2 plus 0S3 min 0S4 dengan fungsi kendala yang pertama 3X1 min X2 plus X3 min 2X4 min S1 sama dengan 50, 3X1 min X2 plus X3 min 2X4 plus S1 sama dengan 50, X1 min X2 plus X4 plus S3 sama dengan 100, dan fungsi kendala terakhir adalah min 2X2 plus X3 plus X4 plus S4 sama dengan 150. Nah, selanjutnya model matematika tadi kita isi di tabel simplex. Nah, kita namai ini menjadi program awal. Jadi di tabel simplex itu kita ada CB, PDB, Q, kemudian nilai dari variabelnya seperti X1, X2, dan seterusnya sampai XA.
Nah, setelah kita isi tabel tersebut dengan sesuai dengan model matematika tadi, selanjutnya kita perlu mencari kolom kunci dan juga baris kunci untuk menemukan elemen kunci. Nah, cara untuk mencari kolom kuncinya adalah yang pertama kita harus menghitung ZC. Nah, ZC itu bagaimana sih kita menghitungnya? Jadi ZC itu kita menghitung dengan mengalihkan antara nilai di kolom tersebut dengan nilai di kolom CB. Jadi misalkan untuk kolom ini itu 3 dikali negatif M dijumlah dengan 3 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0. Seperti ini. Sehingga kita peroleh nilai ZC untuk kolom 1 adalah min 3M. Nah, perhitungan tersebut kita juga lakukan ke seluruh kolom. Nah, selanjutnya kita perlu mencari nilai ZC min CC. Nah, untuk CC itu, CC adalah nilai yang ada di atas ini. Jadi, untuk ZC min CC pada kolom 1 adalah min 3M dikurangi negatif 1, sehingga min 3M plus 1. Nah, itu perhitungan tersebut juga berlaku untuk semua kolom. Nah, untuk memilih kolom kunci adalah kita perlu melihat nilai yang paling kecil dari semua kolom tersebut. Nah, di sini nilai yang paling kecil adalah min 3M plus 1, sehingga kolom X1 merupakan kolom kunci. Nah, selanjutnya kita perlu mencari baris kuncinya. Untuk baris kuncinya, kita melakukan penilaian. Jadi, di kolom P ini, kita melakukan penilaian dengan cara nilai pada Q kita bagi dengan nilai pada kolom kuncinya. Jadi untuk baris yang pertama kita membagi 50 dengan 3. Untuk baris kedua kita membagi 50 dengan 3 juga. Untuk baris ketiga kita membagi 100 dengan 1. Dan yang terakhir kita membagi 150 dengan 0. Diperolehlah nilai seperti ini. Sehingga kita dapat menemukan bahwa nilai yang paling kecil adalah 16,66 ini. Sehingga baris kuncinya adalah baris pertama. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci ini merupakan elemen kunci. Sehingga kita peroleh elemen kuncinya adalah 3. Selanjutnya, pada iterasi 1, kita akan melakukan transformasi baris kunci, yaitu baris 1, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai baris kunci yang akan kita gunakan pada tabel simplex selanjutnya. Perhitungan pada transformasi baris kunci sangat sederhana, yaitu kita hanya perlu membagi nilai elemen pada baris kunci yang lama dengan elemen kunci. Yang pertama, 50 dibagi 3, 16,67. 3 dibagi 3, 1. Negatif 1 dibagi 3, negatif 1 per 3. 1 dibagi 3, 3. Min 2 dibagi 3, min 2 per 3. Min 1 dibagi 3, min 1 per 3. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 3. Maaf, 1 dibagi 3, 1 per 3. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi pada baris lain, yaitu transformasi pada baris 2. Untuk melakukan transformasi pada baris 2, kita menggunakan rumus standar metode simplex, yaitu nilai elemen baris lama dikurangi dengan hasil kali antara elemen baris yang bersesuaian dengan elemen kunci dengan baris kunci yang baru. Sebagai contoh, perhitungannya 50 dikurangi hasil kali antara baris kunci baru dengan elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu 3. 50 dikurangi 16,67 dikali 3 yaitu 0. 3 dikurangi 1 dikali 3, 0. Negatif 1 dikurangi 3 dikali negatif 1 per 3, 0. 1 dikurangi 1 per 3 dikali 3, 0. Negatif 2 dikurangi 3 dikali negatif 2 per 3 yaitu 0. Dan seterusnya. Selanjutnya, transformasi pada baris ketiga. Perhitungannya sama dengan perhitungan yang sebelumnya, yaitu nilai elemen pada baris yang lama dikurangi dengan hasil kali antara baris kunci baru dengan elemen di baris 3 yang bersesuaian dengan elemen kunci. Sebagai contoh, 100 dikurangi 1 dikali 16,67 yaitu 83,3.
1 dikurangi 1 dikali 1 yaitu 0, dan seterusnya. Kemudian, transformasi pada baris 4 juga sama, yaitu nilai elemen pada baris 4 yang lama dikurangi dengan hasil kali antara elemen di baris 4 yang bersesuaian dengan elemen kunci, yaitu 0, dikalikan dengan baris kunci yang baru. Sebagai contoh, perhitungannya 150 dikurangi 0 dikali 16,67 yaitu 150, 0 dikurangi 0 dikali 1 yaitu 0, negatif 2 dikurangi 0 dikali negatif 1/3 yaitu negatif 2, dan seterusnya. Nah, setelah seluruh perhitungan transformasi baris, mulai dari baris kunci hingga baris lainnya, selesai kita lakukan, nilai-nilai baru tersebut kemudian kita masukkan ke dalam satu kesatuan utuh, yaitu tabel simplex baru hasil iterasi 1. Seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Nah, di tabel ini kita dapat melihat suatu perubahan, yaitu pada kolom VDB, variabel X1 masuk menggantikan variabel yang sebelumnya. Kemudian, kita perhatikan bagian ZC min CC. Pada bagian ZC min CC masih terdapat nilai yang negatif, sehingga pada iterasi 1 belum terdapat penyelesaian yang optimal, sehingga kita lakukan iterasi 2. Nah, kita tentukan kolom kuncinya, kita bandingkan pada nilai ZC min CC, kita bandingkan variabel yang nilainya paling kecil, yaitu pada kolom X4 dengan nilai ZC min CC negatif 0,33. Setelah kolom kunci kita tentukan, selanjutnya kita akan menentukan nilai P. Nilai P ditentukan dari nilai Q dibagi dengan nilai pada kolom kunci yang bersesuaian. Pada baris 1, 16,67 dibagi negatif 2/3, yaitu negatif 25. 0 dibagi 0 pada baris kedua. Pada baris ketiga, 83,3 dibagi 1,67 yaitu 50. Pada baris keempat, 150 dibagi 1 yaitu 150. Kemudian dari nilai-nilai P yang kita dapatkan tadi, kita bandingkan mana yang terkecil, namun tidak boleh negatif dan 0. Jadi antara 50 dan 150 yang lebih kecil yaitu 50. Kita peroleh kolom kuncinya itu pada kolom ketiga kita peroleh nilai baris kuncinya itu pada baris ketiga. Sehingga elemen kuncinya adalah 1,67. Setelah kita tentukan baris kunci, kolom kunci, dan elemen kunci pada tabel simplex sebelumnya, kita akan menentukan transformasi pada baris kunci, yaitu pada baris ketiga. Perhitungannya sama seperti iterasi sebelumnya, yaitu untuk menentukan transformasi pada baris kunci, kita bagi nilai elemen pada baris kunci yang lama dengan elemen kunci. Sebagai contoh perhitungannya, 83,33 dibagi 1,67 yaitu 50, 0 dibagi 1,67 yaitu 0, negatif 0,67 dibagi 1,67 itu negatif 0,4, dan seterusnya. Selanjutnya, kita lakukan transformasi pada baris lain, yaitu pada baris 1. Perhitungannya sama seperti iterasi 1, yaitu kita kurangkan nilai elemen baris 1 yang lama dengan perkalian antara elemen di baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci dan nilai pada baris kunci yang baru. Sebagai contoh perhitungannya, 16,67 dikurangi negatif 0,67 dikali 50 yaitu 50. 1 dikurangi negatif 0,67 dikali 0 yaitu 1. Negatif 0,3
kurangi negatif 0,67 dikali negatif 0,4 yaitu negatif 0,6 dan seterusnya. Kemudian transformasi baris lain yaitu baris 2 juga perhitungannya sama. Kita kurangkan nilai elemen baris 2 yang lama dengan hasil kali antara elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci dikali baris kunci yang baru atau transformasi baris kunci sebelumnya. Yaitu diperoleh nilainya sebagai berikut. Selanjutnya, pada transformasi baris keempat, perhitungannya juga sama. Kita kurangkan nilai elemen baris 4 yang lama dengan hasil kali antara elemen di baris 4 yang bersesuaian dengan elemen kunci, yaitu 1, dan baris kunci yang baru atau transformasi baris kunci yang sebelumnya. Sebagai contoh perhitungannya, 150 dikurangi 1 dikali 50 yaitu 100, 0 dikurangi 1 dikali 0 yaitu 0, dan seterusnya. Nah, setelah seluruh perhitungan transformasi baris, mulai dari baris kunci hingga baris lainnya selesai kita lakukan, nilai-nilai baru tersebut kemudian kita masukkan ke dalam satu kesatuan yaitu tabel simplex baru hasil iterasi 2, seperti pada slide berikut. Nah, di tabel ini kita dapat melihat suatu perubahan pada kolom VDB, yaitu variabel X4 masuk menggantikan variabel S3 di tabel sebelumnya. Nah, selanjutnya kita perhatikan nilai pada bagian ZJ min CJ. Nah, diperoleh nilai ZJ min CJ pada semua elemen sudah bernilai positif dan tidak ada yang negatif. Nah, karena pada ZJ min CJ sudah tidak ada yang negatif, maka tabel dari iterasi 2 sudah mencapai solusi optimal. Berdasarkan analisis tabel simplex baru, dapat disimpulkan bahwa model telah mencapai solusi optimal tunggal dengan nilai fungsi tujuan akhir Z sebesar 0. Kondisi optimal ini menghasilkan nilai variabel basis X1 sama dengan 50 dan X4 sama dengan 50. Sementara seluruh variabel non-basis secara otomatis bernilai 0. Keberadaan solusi tunggal dibuktikan oleh tidak adanya variabel non-basis yang bernilai 0 pada baris ZJ min CJ, sehingga sudah mencapai solusi optimal tunggal. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan dualitas. Ini bentuk permasalahan awalnya. Di persoalan tadi kita akan mencari bentuk dualitasnya dan menyelesaikan dualitas menggunakan metode simplex. Awal-awalnya sebelum kita mengubah ke bentuk dualitas, permasalahan awal tadi harus kita ubah menjadi bentuk baku. Bagaimana caranya? Di permasalahan awal tadi kan tanda pertidaksamaannya itu ada lebih dari sama dengan dan ada juga yang kurang dari sama dengan. Lalu kita ubah ke bentuk baku, fungsi kendala tanda pertidaksamaannya itu menjadi lebih dari sama dengan semua. Seperti yang ini, fungsi kendala yang kedua, maka kita kalikan dengan negatif 1 menjadi 3x1 min x2 plus x3 dikurangi 2x4 lebih dari sama dengan 50. Dan seterusnya. Lalu setelah permasalahan awal tadi sudah diubah menjadi bentuk baku, cara kita menentukan bentuk dualitasnya itu tinggal ditranspos. Seperti tadi, min 50, min 100, min 150 itu berasal dari konstanta fungsi kendala 1, 2, 3, dan 4. Dan sedangkan itu, min 3 merupakan koefisien X1 dari fungsi kendala 1, lalu 3 itu merupakan koefisien X1 fungsi kendala 2, dan min 1 merupakan koefisien X1 fungsi kendala 3, dan fungsi kendala 4 tidak memiliki koefisien X1.
dan seterusnya. Ini 1, 0, 1, min 1 didapatkan dari koefisien fungsi tujuan permasalahan awal atau primal. Karena kita mau menyelesaikan dualnya menggunakan metode simplex, maka tadi bentuk dualnya kita peroleh bahwa fungsi kendala dualnya itu tandanya kurang dari sama dengan semua. Maka perlu kita tambahkan variabel surplus agar fungsi kendalanya menjadi sama dengan. Oke, sehingga model matematikanya kita peroleh menjadi max yang tadinya minimum. Jika dual, maka akan dibalik menjadi maksimum. Maka model matematikanya max min 50Y1 plus 50Y2 min 100Y3 min 150Y4 plus 0S1 0S2 0S3 plus 0S4. Subjektu atau harus memenuhi min 3Y1 plus 3Y2 min Y3 plus S1 sama dengan 1 dan seterusnya. Lalu dengan syarat Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, S3, S4 lebih dari sama dengan 0. Lalu program awalnya menjadi seperti ini. Kita peroleh bahwa kolom kuncinya min 50, karena kita lihat yang paling negatif untuk kolom kunci, dan baris kuncinya 0,333 sekian. Kita pilih yang paling kecil juga untuk baris kunci, namun tidak boleh negatif, sehingga diperoleh elemen kuncinya yaitu 3. Lalu tadi sudah diperoleh bahwa elemen kuncinya yaitu 3, maka kita akan mentransformasi baris kunci. Dari elemen kunci berada di baris 1, maka kita akan mentransformasi baris 1. Maka setiap elemen di baris 1 tadi dibagi dengan elemen kunci yaitu 3. Maka diperoleh hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mentransformasi baris selain baris kunci tadi yaitu baris 2. Sebelum itu kita tentukan dulu nilai elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu min 1. Bisa kita lihat di program awal tadi ada tabel sintaksnya. Lalu nilai elemen baris 2, bagaimana kita transformasinya? Nilai elemen baris 2 dikurangi transformasi baris kunci tadi yang sudah kita peroleh dikalikan dengan elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci. Maka 0 dikurangi 0,33 dikalikan dengan min 1, kita peroleh 0,33 dan seterusnya. Maka kita peroleh bahwa nilai transformasi baris 2 nya yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan mentransformasi baris 3. Caranya sama. Pertama kita tentukan dulu nilai elemen di baris 3 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu 1. Maka kita peroleh bahwa transformasi baris 3-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan transformasi baris 4. Caranya juga sama. Tentukan dulu nilai elemen di baris 4 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu min 2. Maka kita peroleh transformasi baris keempatnya sebagai berikut. Lalu untuk tabel simpleks yang baru kita peroleh seperti ini. Bisa kita lihat baris ZJ min CJ-nya itu sudah non-negatif semua nilainya. Tapi pada kolom Q ini masih terdapat Q yang bernilai negatif. Maka artinya program ini tidak memberikan penyelesaian yang layak. Maka sesuai aturan dual simplex, kita harus menemukan baris kuncinya dulu. Setelah itu kita menemukan kolom kuncinya. Bagaimana kita menemukan baris kuncinya? Kita lihat tadi, Q-nya yang negatif berada di baris berapa? Di baris keempat. Dengan nilai Q yang negatif yaitu negatif 0,33. Maka baris kuncinya berada di baris 4 dengan nilai negatif 0,33. Lalu, setelah itu kita bisa mencari kolom kuncinya terlebih dahulu. Kita lihat di baris kuncinya, di baris 4 itu, di baris kuncinya, nilai yang negatif itu siapa saja? Ada negatif 1,67 dan negatif 1. Maka kita bisa bagi ZJ min CJ-nya dengan masing-masing dengan kolom
kolom Q yang negatif tadi yang bersesuaian dengan JJ min JJ. Nih, seperti ini, 83,5 dibagi negatif 1,67 itu kita dapatkan hasilnya negatif 50. Lalu 150 dibagi negatif 1, kita dapatkan hasilnya negatif 150. Kita hanya membagi kedua ini karena tadi yang negatif di baris kunci selain Q itu hanya 2 ini, maka kita bagi JJ min JJ dengan yang 2 ini saja. Lalu setelah itu kita bandingkan. Kita pilih kolom kunci dengan nilai yang paling kecil, negatif 50 dengan negatif 150. Jelas bahwa negatif 150 itu lebih kecil daripada negatif 50. Maka kolom kuncinya yaitu negatif 150. Lalu kita peroleh elemen kuncinya yaitu negatif 1. Selanjutnya kita transformasi baris kunci. Sudah kita ketahui bahwa elemen kuncinya itu negatif 1 berada di baris 4. Maka yang akan kita transformasikan yaitu baris 4. Sehingga setiap nilai elemen baris kunci di baris 4 itu kita bagi dengan negatif 1. Maka diperoleh transformasi baris kuncinya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan transformasikan baris 1. Pertama, tentukan dulu nilai elemen di baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu 0. Maka transformasinya menjadi tiap nilai elemen di baris 1 dikurangi dengan nilai transformasi baris kunci dikali dengan nilai elemen di baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci. Maka diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu dengan cara yang sama kita akan mentransformasi baris 2. Kita sudah menemukan nilai elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu 2, maka kita peroleh transformasi baris 2-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya transformasikan baris 3. Dengan cara yang sama kita tentukan dulu nilai elemen di baris 3 bersesuaian dengan elemen kunci yaitu negatif 1, maka kita peroleh transformasi baris 3-nya yaitu sebagai berikut. Lalu kita peroleh tabel sintaks barunya seperti ini. Lalu kita bisa lihat bahwa di baris JJ min JJ-nya itu masih ada nilai yang negatif. Maka perlu dilakukan pengulangan lagi. Maka di baris JJ min JJ-nya yaitu kita cari dulu kolom kuncinya. Yang mana yang nilainya negatif paling kecil, yaitu yang ini, yang negatif 167. Maka ini menjadi kolom kunci. Dan baris kuncinya, ingat baris kunci tidak boleh negatif, tapi yang paling kecil maka baris kuncinya baris keempat. Maka kita peroleh elemen kuncinya 1,67. Setelah mendapatkan elemen kunci, sekarang kita melakukan di iterasi ketiga kita melakukan transformasi baris kunci. Yaitu karena baris kunci tadi ada di baris keempat, jadi kita melakukan transformasi untuk baris yang keempat. Caranya sama seperti transformasi baris kunci pada iterasi sebelumnya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah untuk baris kunci yang baru 0,2, 0, 0, 1, 0,6, negatif 0,4, 0, dan negatif 0,6. Nah, selanjutnya kita melakukan transformasi baris lain, karena tadi baris kuncinya di baris keempat, jadi transformasi baris lainnya itu di baris pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di baris yang pertama itu perhitungannya, jadi sama saja ya teman-teman, untuk transformasi baris lain, perhitungannya sama seperti iterasi-iterasi sebelumnya juga. Jadi, nanti menghasilkan, karena elemen yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris yang pertama itu adalah negatif 0,3, jadi kita perhitungannya menggunakan angka ini. Nah, terus hasilnya menjadi 0,4, negatif 1, 1, 0, 0,2, 0,2, 0, dan negatif 0,2. Nah, cara yang sama juga dilakukan untuk di transformasi baris lainnya, yaitu baris kedua, dengan nilai elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan kolom kunci adalah negatif 2,67. Sehingga diperoleh baris 2-nya yang baru adalah 0,2, 0, 0, 0, 1,6, 0,6, 1, 0, dan 0,4.
Itu juga perhitungan yang sama untuk baris ketiga, yaitu dengan nilai elemen di baris tiga yang bersesuaian dengan kolom kunci adalah 2, sehingga di baris ketiga nanti hasilnya menjadi 0,6, 0, 0, 0, negatif 1,2, negatif 0,2, 0, 1, dan 0,2. Oke, setelah kita melakukan transformasi di baris kunci dan juga baris lain, hasilnya itu tadi kita masukkan ke tabel simplex baru, sehingga tabel simplex barunya seperti pada gambar ini. Nah, kita selanjutnya menghitung nilai ZC, kemudian menghitung nilai ZC min CC. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwa nilai ZC min CC itu semuanya sudah lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga penyelesaian ini sudah optimal. Oleh karena itu, penyelesaian optimalnya adalah 0,0,4, 0,2, 0. Hasil perhitungan manual menggunakan tabel metode simplex sebelumnya menunjukkan validitas yang sempurna dan akurasi yang tepat karena terbukti sama persis dengan output program POM-PM seperti gambar pada slide berikut. Software POM-PM menghasilkan nilai solusi optimal yaitu X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 50 dengan nilai fungsi tujuan sebesar 0 yang secara tepat mengonfirmasi penyelesaian optimal 50, 0, 0, 50 pada perhitungan tabel metode simplex sebelumnya sebagai solusi optimal tunggal. Selanjutnya, perbandingan antara tabel simplex dual manual dan output program POM-PM dual menunjukkan keselarasan yang sempurna dan akurasi yang tepat. Pada perhitungan manual di tabel diperoleh nilai solusi pada kolom Q untuk variabel basis Y2 sama dengan 0,4 dan Y3 sama dengan 0,2. Sedangkan variabel non-basis Y1 dan Y4 bernilai 0, yang secara langsung bentuk titik koordinat solusi optimal 0, 0,4, 0,2, 0. Hasil ini selaras dengan perhitungan POM-PM, yaitu nilai Y2 sama dengan 0,4, Y3 sama dengan 0,2, dan variabel Y1 dan Y4 bernilai 0. Sekian pembahasan persoalan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.